Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdiel Mauludi dari Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Hadis, kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi sejarah dan satuan penyimpanan dan kecepatan data di komputer. Yang pertama yaitu definisi. Yang ada dua pendapat saya ambil di sini. Yang pertama, menurut Elias M. Awad, dia menyatakan komputer ialah sebuah alat hitung yang dapat memproses data agar dapat disajikan dalam bentuk data digital dan data analog. Yang kedua, menurut Robert H. Boltzmann, dia menyatakan komputer adalah merupakan suatu alat elektronik yang bisa melakukan serangkaian tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi saya simpulkan, definisi komputer itu adalah sebuah alat elektronik yang bisa digunakan sebagai alat hitung, menerima atau input data, dan operasi lainnya. Selanjutnya yaitu sejarah komputer. Sejarah komputer yang pertama yaitu generasi pertama menggunakan tabung vakum pada tahun 1946 dan 1959. Pada tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Exker dan John Maudsley di University of Pennsylvania. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Namun kemampuan komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga untuk dapat memecah masalah membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, generasi kedua, yaitu transistor pada tahun 1959 dan 1965 sampai dengan 1965. Tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan oleh teknologi ini. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibanding tabung vakum. Sejarah komputer dan perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk mengoperasikannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua ini juga jauh lebih terjangkau dibanding menggunakan tabung vakum di generasi pertama. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi yang kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan pada masa itu. Baik, selanjutnya kita masuki sejarah komputer generasi ketiga, yaitu Integrated Circuit pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan Integrated Circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih dapat digunakan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC, beberapa dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah lagi, sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Nah, yang selanjutnya
komputer generasi keempat atau mikroprosesor pada tahun 1971 sampai sekarang ini. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bertanam mikroprosesor. Chip atau mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor, karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh sebagai pertama kali pada tahun 1984, sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi yang keempat ini, seperti diciptakannya mouse, graphical user interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Nah, selanjutnya generasi yang kelima atau artificial intelligence pada masa sekarang dan masa kedepannya. Pada generasi ini masih pada tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu satuan penyimpanan dan kecepatan data di komputer. Ukuran penyimpanan data komputer menggunakan satuan bit untuk mengetahui mana ukuran yang besar dan yang kecil. Dimulai dari yang terkecil yaitu bit, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, dan exabyte yang terbesar. Yang pertama gigabyte. Gigabyte adalah satuan yang sangat sering ditemukan dalam spesifikasi RAM, SSD, dan HDD, laptop, atau desktop. Satuan ini juga sering digunakan untuk merujuk kapasitas penyimpanan dalam cloud dan perangkat keras lainnya seperti flash disk. Menurut International System of Units, 1 GB mengacu pada 1 miliar byte atau 10⁹ byte. Dalam kata lain, 1 GB setara dengan 1024 MB. Selanjutnya yaitu terabyte. Kata tera berasal dari kata Yunani yang berarti monster. Terabyte memiliki nilai satuan triliun byte atau 10⁻12 byte. Yang lebih tepatnya 1 terabyte dapat didefinisikan sebagai 1024 GB. Satuan terabyte mudah dijumpai dalam kapasitas hard disk, laptop, maupun desktop modern. Yang selanjutnya petabyte. Sekarang satuan selanjutnya adalah petabyte yang memiliki nilai sangat besar dalam mulai populer saat ini. Dalam 1 petabyte setara dengan 1024 terabyte atau 1 kuadriliun byte, 10⁻15. Selanjutnya yaitu kecepatan data pada komputer. Yang pertama kilobit. Satuan ini tidaklah sama dengan satuan kilobyte, karena kilobyte tadi itu untuk ukuran dan ini kilobit ini untuk kecepatannya, kecepatan sebuah data. Kilobit ditandai dengan lambang K besar dan B kecil, merupakan satuan ukuran kecepatan transfer data komputer. 1 kilobit sama dengan 1000 bit. Yang kedua, satuan kecepatannya.
Megabit. Megabit merupakan kelipatan dari satuan bit untuk informasi digital atau penyimpanan komputer. 1 megabit setara dengan 106 bit dan setara dengan 1000 kilobit. Satuan megabit memiliki simbol unit M besar, B, IT, B kecil dan I kecil dan T, atau M besar dan B kecil. Menggunakan ukuran byte umum dari 8 bit, 1 megabit sama dengan 125 kilobyte atau sekitar 122 kbit atau KIB. Yang selanjutnya Hertz yang dilambangkan dengan H besar dan Z kecil. Berasal dari penemuan seorang ahli fisika Jerman yaitu Heinrich Rudolf yang menemukan satuan pengukuran untuk frekuensi radio dan listrik 1 Hz berarti 1 putaran gelombang radio per detiknya. Yang selanjutnya adalah megahertz. 1 megahertz berarti 1 juta putaran tiap detiknya. Kecepatan 1 megahertz bagi prosesor akan terasa amat sangat lambat. Kecepatan prosesor diukur berdasarkan kemampuan melakukan kalkulasi dalam detiknya. Yang selanjutnya adalah gigahertz. 1 gigahertz sama dengan 1000 megahertz. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.